Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa wala naam tera, kun fayakun hai kaam tera. Yang menyatakan bahwa seorang hamba akan sampai kepada Allah secara langsung kadakawa, dan Allah Ta'ala menghendaki seperti itu, mesti melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak? Coba cariakan gawian agama kita yang kada melalui Nabi. Sembahyang misalnya, sembahyang Nabi madahakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Amun kamu nak sembahyang, lihati cara aku sembahyang. Berarti sembahyang siapa yang kita gawi? Sembahyang Nabi. Nah, Nabi itu kan manusia jar. Nah, kita lihat lagi, Nabi yang manusia ini memang disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sumber ilmu ya dari Allah Ta'ala, diunjuk dengan Nabi mambaul ulum, sumber ilmu dihendaki Allah Ta'ala seperti itu. Semua dari Nabi kita memang dikehendaki Allah Ta'ala. Nabi kita jadi sumbernya ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama khususnya, pengetahuan yang lain-lain, semua diketahui oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ulun sampaikan, Wahab bin Munabbah menyatakan, aku baca 71 kitab. Dari 71 kitab itu kutemukan keterangan bahwa sejak dunia diciptakan sampai berakhirnya dunia, ilmu akal yang diberikan Allah, akal yang diberikan Allah kepada manusia dibanding yang diberikan kepada Nabi, perbandingannya akal yang diberikan kepada seluruh manusia itu Jarsidin hanya sebiji pasir aja. Sementara pasir-pasir yang ada di dunia ini, bijian pasir yang ada di dunia ini, semuanya itu adalah untuk Nabi. Ibaratnya akal dibagi seperti itu. Begitu besarnya kedudukan Nabi kita. Makanya supaya misra, supaya asyik, kita kan baca salawat kepada Nabi. Kita kan sering bawa maulid menyebut Nabi. Setiap saat orang menyebut Nabi. Supaya kita tambah merasakan bagaimana hebatnya Nabi kita itu. Bukan hanya hebat Nabi itu, betapa sayangnya beliau sama kita, betapa perhatiannya sama kita. Sebagaimana pernah beberapa kali ulun sampaikan bahwa kecintaan Nabi kepada kita melebihi cintanya abah dan mama kita 1000 kali. Kada terbatas cinta Nabi dengan kita. Sebiji aja yang maulah Nabi menangis. Apa yang maulah Nabi menangis? Kalau sidin mendengar umatnya bakalan dimasukkan ke neraka, kada mau sama sekali Nabi. Itulah perjuangan Nabi kita. Lalu kita misrakan Nabi di dalam diri kita. Di Quran disebutkan, nazzala minas sama'i ma'an biqadrin. Allah Ta'ala menurunkan hujan, air dari langit. Ulama mengibaratkan banyu yang dari langit itu Nabi kita. Lalu biqadarin, menurut kadar masing-masing. Ada yang mengambil air itu dengan suka ria gembiranya. Lalu ada yang gembira tadi mengandaki gelas, ada yang mengandaki ember, ada yang mengandaki drum. Ibaratnya tuh, ada yang mengandaki kolah besar, ada yang mengandaki semuanya. Ya Allah, ulun minta dari ujung ke ujung, ulun serahkan kepada Nabi. Jadi rahmat Allah Ta'ala itu turun nyata, turun, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah Ta'ala disebar, tinggal kita mengambil aja lagi, diturunkan biqadarin, sesuai dengan kadarnya. Jadi melalui Nabi itu, harus melalui Nabi. Tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa orang langsung kepada bujur pang langsung kepada Allah, ya Allah minta
ikam berdoa angkat tangan tuh siapa melajari? Nabi juga kan melalui Nabi ke Allah Ta'ala. Bujur pang ikam langsung kelihatannya, tapi hakikatnya melalui Nabi juga. Terus ikam langsung juga kepada Allah, cerek merasa langsung kepada Allah Ta'ala. Kira-kira orang kawala berdoa kalau orang tuh kadada rohnya, kawala orang berdoa amang kadada rohnya, kada kawa. Nah, lalu kita kau berdoa, kau bergerak itu roh siapa yang dipakai? Roh Nabi. Karena abur roh, Nabi kita kan abur roh. Di Quran kita disebut bading sanakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu innamal mu'minuna. Itu kalau di bahasa Arab ada tu lil hasr. Ada tu lil hasr artinya orang sebiji aja orang beriman itu bersaudara kada ada lain. Bading sanakan inya. Bading sanakan bujur tuh kita. Bersanakan di mana pintangannya, apakah dari segi nasab, keturunan darah, kada kan? Yang dimaksud orang beriman nih, kalau kita ding sanak seumah saabah itu banding sanak saudara. Ini yang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang itu di mana yo anunya ketemunya bersaudaranya itu di mana? Kita banding sanak orang yang beriman Islam itu ketemunya di roh, sama-sama abah roh Nabi Muhammad. Bading sanak kita di roh itu. Waktu Allah Ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala. Waktu dikumpulkan roh kita berataan tuh, Allah Ta'ala bertakun, termasuk roh orang kafir tuh berataan tuh, alastu bi rabbikum qalu bala. Bubuhannya menjawab bala. Kada ada jar aku kada ingat aku jar, kada merasa, memang kada merasa. Jangankan itu, kita 50-60 tahun yang lalu yang berumur 60 sekarang nih, waktunya bayi, ingatkah peristiwa di waktu bayi? Kada ingat kalau tuh. Nah, apalagi ruh itu miliaran tahun, kalau lah ratusan tahun mana ingat kita. Nah, jadi kayak apa? Berita dari Nabi yang kita pakai, bahwa kita pernah di situ. Nah, lalu kalau sudah kita tahu itu kita dijadikan Allah Ta'ala, lalu kita menjawab inggih pun pian Tuhan kami, lalu Allah Ta'ala jadikan kita orang beriman, Allah Ta'ala jatuh mahandaki bersyukur kita. Lalu kenapa jar ada orang dijadikan Allah Ta'ala kafir, kada mau beriman? Maka Allah Ta'ala kasih sayang kesiannya pang, Allah Ta'ala kan bakalan tahu tuh masuk neraka mau dikafirkan. Nah, itu kita belokkan dulu otak kita, jangan sampai umpat campur di situ. Pasti kita pagat pagat urat tuh memikirkan itu urusan Allah Ta'ala, rahasia Allah Ta'ala, nanti akan dibukakan oleh Allah Ta'ala kalau kita sampai ilmunya, atau kada di dunia ini karena di akhirat. Haji Jamal ikam semalam kan bingung kenapa aku maulah si tuh jadi kafir. Taruh aja lah Abu Jahal yang nyata, ya kan, Abu Jahal atau Fir'aun jadi kafir. Padahal kan aku tahu bakalan menyamati kafir, kan kasianinya masuk neraka itu. Kenapa kada dijadikan beriman aja? Aku kan bakal hendak. Nah, kayak ini aja ikam kubukakan, karena ini rahasia Allah Ta'ala dan kada kau dijangkau. Nah, kubukakan, dibukakan Allah Ta'ala dari A sampai Z, maksud Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Oh, kayak itu ya Allah. Ya Allah, salah ulun. Ya Allah. Lalu kan model mengkritisi. Kalau ada pikiran seperti itu, buang jauh-jauh. Sekarang apa tugas kita? Disyukuri kita jadi orang beriman. Kita tinggalam dengan nur Nabi kita, menjalani nur Nabi kita. Nah, seperti Al-Habib Utsman Batawi ini, dari sifat 20 ini kan, sifat 20 masing-masing sifat kita disuruh ma'amalakan. Misalnya Allah Ta'ala bersifat sama, Allah Ta'ala yang bersifat sami',
Allah Ta'ala mendengar. Maka dalilnya sifat sama. Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Sudah tahu Allah Ta'ala kayak itu, maka sepatutnya bagi mukmin yang mu'taqid, yang keyakinannya bujur, i'tiqadnya bujur, agar dia sering mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Allah Ta'ala kan maha mendengar, lalu kita alhamdulillah, muntung alhamdulillah. Dan juga agar selalu berdoa dengan Allah Ta'ala, berdoa minta Allah Ta'ala maha mendengar ibadah juga kalau tuh. Nah, terus ada lagi Allah Ta'ala yang maha melihat, maka inya jangan sampai maksiat karena Allah Ta'ala maha melihat. Jadi intinya sifat 20 ini menyuruh kita beribadah, menyuruh kita menjauhi larangan Allah Ta'ala. Kita bagaimana ini Habib Utsman beliau ini mengupayakan bagaimana kita karam di nur Nabi kita. Orang yang karam di nur Nabinya, karam ya ikut karam di Nabi, lalu ada ngarannya mutaba'ah lin Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, umat engkau yang mengatakan dia cinta, bepadah cinta lawan aku, kadakawa dia cinta kepada aku, fattabi'uni, dia mesti mengikut aku dulu, mengikut Nabi dulu. Jadi kalau hendak cinta, bepadah cinta lawan Allah Ta'ala, kadakawa kalau tidak mengikuti Nabi. Kalau sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah Ta'ala mencintai ikam dan mengampuni dosa-dosa ikam berataan, asal ikam ittiba, ikut kepada Nabi. Lalu nengke apa caranya ittiba dengan Nabi? Cintakan dulu tuh. Nabi menyuruh, kada sempurna iman ikam kalau ikam kada mencintai aku. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min lidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman kalian semua kalau dia tidak mencintai aku, kalau dia melebihi mencintai abahnya, anaknya dan manusia semuanya. Kalau lebih daripada mencintai aku, maka kada sempurna imannya. Mesti aku dulu ikam cintai. Nah, lalu Nabi, kenapa Nabi menyuruh mencintai sidin? Dengan mencintai sidin tadi, kita bisa mengumpati gawian Nabi, ittiba lin Nabi. Lalu kada mau lagi inya berzina, mabuk, narkoba, menyambati orang, pokoknya jenis segala maksiat kada mau. Kenapa? Inya mengikuti Nabi adalah mengumpatin Allah Ta'ala, ikut gawian manusia. Lalu dikirim Allah Ta'ala manusia yang masa Allah Ta'ala menjadikan manusia yang kita ikuti sama dengan kita? Kada mungkin. Pasti diberi Allah Ta'ala lebih daripada manusia yang semua, dari segi akal, dari segi fisik. Mungkin kita kada kau mengumpati Nabi itu. Dari akal sidin kada kau mengumpati, dari kegantengan sidin kada mungkin kita bisa mengikuti. Ada yang bisa ittiba lin Nabi, akhlak sidin. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi akhlak sidin kita umpati. Apa akhlak Nabi? Akhlak Nabi yaitu akhlak Nabi nih, yaitu sumber segala kebaikan. Nabi kada ingat dengan Allah Ta'ala. Artinya kan dengan mengikut Nabi kan kita menyembah Tuhan juga. Oh, Nabi kada pernah lepas sembahyang kita. Amu kada sembahyang, masa kita karam di nur jar, sudah tahu jalannya biar kada sembahyang, ada aja jalannya. Mana ada Nabi hebat, pemilik jalan lagi, paham jalannya. Iya, Nabi sembahyang menghadap Allah Ta'ala.
Nabi itu ketika menghadap Allah Ta'ala kada bisi apa-apa, kada bisi ilmu apa-apa. Ketika Nabi kepada umatnya sidin tahadus nikmat, nih umpati aku tampulu dibari Allah Ta'ala nih, aku nih sayang benar lawan ikam, ikuti aku, dengan ikam mengikuti aku maka mesra semuaan gawian agama tu ikam gawi. Artinya segala yang ikam gawi itu kita ingat bahwa segala yang kita gawi itu semuanya semata-mata berkatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pisahi Nabi kita. Lalu memulai itu semua, lalu kita dimuntung. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Untuk menumbuhkan cinta tadi itu, siapa yang cinta terhadap sesuatu maka inya rancak menyebutnya. Lalu cinta dengan Nabi rancak menyebut Nabi. Lalu inti cinta tadi, ya kan cinta-cinta tadi, intinya tadi menggawi yang disuruh Nabi. Itu bukti. Ini kisah cinta. Kita kan cinta-cinta aja tapi kada digawi yang disuruh Nabi. Maka kita mulailah kita berbenah diri. Lalu cara menggawi yang disuruh Allah Ta'ala. Lalu kita ke majelis taklim supaya ribuan yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawian yang baik-baik nih. Lalu kayak apa caranya? Nah, simpelnya kayak itu aja. Ya Allah, ulun menggawi yang baik, mudahan kawa gawian ulun baik nih mutabaah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pati Nabi. Menjauhi larangan Allah Ta'ala pang, ini karena berkah Nabi, mudahan cara ulun menjauhi yang dilarang Allah menurut kaya Nabi juga aman kita. Lalu kita kadang merasa takabur. Kenapa ikam jadi bisa nangka itu beribadah? Karena berkah Nabi. Kenapa ikam bisa menjauhi larangan Allah Ta'ala? Karena berkah Nabi. Kenapa ikam jadi karena berkah Nabi? Karena aku cinta. Kenapa ikam gara-gara cinta? Karena aku rancak menyebut ngaran Nabi. Apa ngaran Nabi yang mana? Di salawat. Kenapa ikam menyebut salawat? Allah Ta'ala aja bersalawat kepada Nabi. Berarti hebat benar ini amalan ini. Itulah kita. Belum lagi jaminan-jaminan Allah Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad. Makanya kita karamakan diri kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu telinga ulun seorang, ulun kada wani pang kalau kada ada. Artinya yang ini pernah mendengar abah guru sekumpul ujar sidin. Waktu itu ulun kan masih kekanakan, masih umur 20-an ke atas. Wah ini kan 55, tak paham sedikit. Ujar guru, amun ikam hendak guring nih, hendak guring. Intinya kayak itu nalah, pas kalimatnya kada kau pang kita manukan kalimatnya pasnya. Artinya kayak ini, amun hendak guring, bayangkan lautan. Bayangkan lautan. Nah, lautan yang maha luas itu jar sini itu nur Nabi kita. Bercabur ikam di situ, bertinggalan di situ. Di nur tadi. Nah, benar. Umpat dengan Nabi aja kita aman. Lalu tadi sudah kita jelaskan kan kada telapis kalau tuh. Artinya dengan karam di nur Nabi, lalu kita Nabi menyembah Allah Ta'ala, nyembah juga Nabi baik hati, Nabi baik juga. Nabi kada pehirian, kita ada sifat hiri, lalu berusaha kita menjauhi. Yang sudah terlanjur menggawi dosa, ada jalurnya juga bertobat. Kayak apa juga? Bertobatnya itu pun melalui Nabi juga rupanya. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum, andai kata mereka izzalamu anfusahum, mereka melakukan dosa, menzolimi diri itu melakukan dosa, mereka ja'uka, datang ke Nabi. Ke Nabi kalau datang kan langsung ke Allah Ta'ala. Setelah datang ke Nabi, wastaghfara lahumur rasulu, wastaghfarullah, mereka hanya minta kepada Allah. Setelah mereka minta kepada Allah, sudah kalau datang kepada wastaghfara lahumur rasulu, Nabi menambah, ya Allah ampuni dosa ulun, dosa umat ulun. Hanyar lawajudullah, pasti inya menemukan Allah Ta'ala tawwabar rahimah, menerima taubat mereka semua.
Tobar rahima, imbah diterima tobatnya, disayangi Allah Ta'ala. Mana amalannya? Amalannya menuju Nabi. Ya Allah, berkat Rasulullah, bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa ulun ya Allah. Kita kadada yang kada berdosa, kita ampun ya Allah. Adab kita kepada Allah Ta'ala yakin diterima ampunan kita. Cuma kita yakin diterima, cuma kita tetap berhati-hati, ada rasa khauf. Ya Allah, kalau pina kada bujur, nanang kayak apa supaya bujur? Ya Allah, mudahan cara tobat ulun ning kaya Nabi, mutabaah dengan Nabi lagi, selalu dengan Nabi, dan Allah Ta'ala ketuju kayak itu. Memang langkah itu. Ketika kita sering menyebut Nabi kita, Allah Ta'ala senang. Allah Ta'ala aja menyatakan dengan Nabi kita, wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad, sudah ku angkat derajat ikam setinggi-tingginya. Artinya kita, Allah Ta'ala yang menciptakan Nabi, memuliakan Nabi, mengangkat derajat Nabi. Kenapa kita kada umatnya? Dan itu memang disuruh Allah Ta'ala seperti itu. Lalu siang malam terkenang-kenang dengan Nabi kita yang banyak dosa, kada lagi khawatir karena berkat Rasulullah. Aku diampuni Allah Ta'ala juga, cuma kita kada mentang-mentang. Artinya mentang-mentang ada Nabi, lalu kita setayuh-tayuhnya sakahandak kada. Ya Allah, ulun dosa ulun pian ampun aja berkat Rasulullah. Lalu kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah sambil memperbaiki diri. Itu maksudnya tuh. Kada mintu tuh mentang-mentang ada menjamin lalu kita kada berkat Rasulullah. Lalu yang sugih pulang bisi harta gair. Ini harta tanggung jawabnya kayak apa? Ya Allah, luruskan harta ulun kayak apa caranya. Mudah-mudahan jangan sampai hisapnya yang menyakitkan. Jadi harta ini jadi manfaat, kada lagi nyawatir karena ada berkat Rasulullah. Hendak minum obat, ya Allah, berkat Nabi ulun minum obat, mudahan cepat sembuh. Semuanya anak ulun mudah-mudahan yang menuntut ilmu berataan, mudahan dapat ilmu manfaat, bermanfaat sugih lahir batin. Yang besi usaha, mudahan usaha ulun maju. Nang kaya kalau perlu nang kaya Abdurrahman bin Auf sugihnya. Abdurrahman bin Auf itu kalau tuh sugih sampai-sampai sidin dipadahkan Nabi. Nabi madahkan tuh. Tapi jangan mengambil berkesimpulan, kan kadang-kadang orang berpadah tuh, hati-hati orang sugih. Abdurrahman bin Auf sendiri yang kaya, jangan dipotong nih lah. Yang kaya Abdurrahman sahabat Nabi, yang kaya sahabat Nabi lagi, dia masuk surga pakai ngesot Abdurrahman bin Auf. Jangan diambil kesimpulan itu. Itu Nabi memadahkan Abdurrahman bin Auf, kalau ikam sugih, ikam kayak itu aja sugih, tapi kadada yang lain pemurahnya kadada, ya bekesot kena masuk. Artinya mencari duit, besugihnya kayak ini, inya sugih, mencari duit halal. Setelah halal, bezakat, itu aja, ya. Besar sugih, bezakat, ya bekesot itu. Lalu kayak apa? 2,5% aja kalau tuh. Ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke kota Madinah, 700 kapilah dagang beliau, 700 unta itu dengan ada isi barangnya kan. Mendengar itu ujar Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah masih hidup. Apa itu jar pinarame? Itu anu jar kapilah dagang Abdurrahman bin Auf. Orangnya cerdas kan, berdagang tuh hebat. Abdurrahman bin Auf itu kafilah dagang barangnya Abdurrahman bin Auf datangan, dihitung 700 unta, ibaratnya itu ya pack up berapa buah kayak itu leh. 700 unta, di unta itu membawa barang dagangan beratan 700. Ujar Siti Aisyah, nah ujar Siti Aisyah, aku keganangan Nabi pernah bersabda. Ujar Nabi, itu Abdurrahman bin Auf masuk surganya bekesot. Sampai berita itu ke telinga Abdurrahman bin Auf, kada sarik sih dengan Siti Aisyah. Modelnya kan anu itu kada, maksud Siti Aisyah itu menyampaikan sabda Nabi, keganangan aku sabda Nabi, yang Abdurrahman masuk surga bekesot.
Mendengar itu Abdurrahman bin Auf, Sidin mendengar bekesotnya itu, ujar Sidin, apa, kusumbangkan semua kada separo, semua yang 700 unta dengan barang-barangnya diberiakan Sidin Baratan, disedekahkan, diinfakkan, dihadiahkan, habis semuanya. Kira-kira Abdurrahman bin Auf bekesot lah, termasuk al-asyarah mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan Nabi masuk surga secara langsung melalui mulut Sidin, Abdurrahman bin Auf. Nabi itu kan berpandir firman Allah Ta'ala. Kira-kira bekesot lah Sidin masuk. Sahabat Nabi loh, kada gampangan. Masa kita anak hebat daripada sahabat Nabi kita yang kada bekesot, Sidin bekesot, kada mungkin kalau ta. Karena Sidin kada mau, artinya Sidin berisi harta itu bukan untuk dari dunia ke dunia juga, kada. Sidin tetap sebagai mukmin yang sejati, harta di dunia ini untuk dijadikan akhirat. Jadi kada ada Sidin. Jadi Sidin berbisnis itu kada tujuan itu. Bahkan ketika Sidin diajak untuk dipersaudarakan, dijadikan bading sanakan dengan orang Ansor, Sidin ditawari bini, ditawari harta, Sidin dengan halus menolak semua itu. Sidin yang penting kayak ini aja, tunjukkan aku di mana pasar. Ciri Sidin pasar, bisi kios banyak di pasar itu. Nah kayak itu orang Islam, tapi tujuannya untuk semata-mata ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka itu semua kayak itu? Karena mereka semua paham kedudukan nabinya. Mereka tahu ada nabi. Bagaimana orang-orang kafir yang ada itu? Mereka orang-orang kafir yang ada sejaman dengan Nabi. Kenapa mereka kada beriman? Karena mereka hanya memandang Nabi Muhammad adalah anaknya Abdullah tok, kayak itu aja. Sementara lupa bahwa Nabi itu adalah awal segala sesuatu. Nabi itu adalah rahmat suruh sekalian alam. Sampai-sampai surga itu sendiri dari Nabi kita juga. Rahmat kalau termasuk surga tercipta dari Nabi kita juga. Jadi Nabi masuk surga, bukan Nabi perlu dengan surga, surga yang perlu dengan Nabi kita. Kalau kita perlu dengan surga, dengan segala kenikmatannya. Air yang menyentuh Nabi bukan air yang membersihkan Nabi, tapi air yang minta berkah dengan Nabi. Mana bersih air daripada Nabi kita? Lailatul Qadar, turun Lailatul Qadar. Apakah Nabi dituruni Lailatul Qadar lalu Nabi mendapatkan lebih daripada 1000 bulan? Kada. Lailatul Qadar perlu dengan Nabi, karena Nabi itu sendiri melihat Nabi lebih daripada ibadah bukan 1000 bulan selama-lamanya. Makanya orang yang tinggalan dengan Nabi bujur-bujur diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, karena ikam menggawi gawianku jua yang memang aku suruh ikam menggawi kayak itu. Karena seluruh gawian perintah-perintahku kada ada satupun aku umpat campur. Allah Ta'ala tidak ada satupun Allah Ta'ala ikut campur beribadah jua. Cuma untuk satu aja, Allah Ta'ala perintahkan kita berselawat dengan Nabi, tapi Allah Ta'ala berselawat juga dengan Nabi. Berarti apa itu? Padahal itu ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau kasih unjuk nih nah. Allah Ta'ala kan boleh takabur, boleh pembualan, kan hanya Allah Ta'ala. Kita kan haram sombong, kada boleh sombong. Nah ini ciptakan, memang ciptaan Allah Ta'ala yang paling sempurna. Di situ aku hendak menunjukkan ikam nih, melalui inilah ikam menuju kepadaku. Jadi kalau ada orang belajar tauhid kesana kemari, nabinya ditinggal, ia jadi Tuhan, orang hendak jadi Tuhan, ya peneng sorangan nah peneng. Akhirnya dia ada Habib Ali tuh, nya belajar seorang pang. Orang tuh rancak kami bermainan dua ada Habib Ali datang, inya apa ujar kami, ulun rancak apa tuh Allah Ta'ala datang ujar kita. Allah Ta'ala datang, inya mengaku Tuhan macam-macam kan. Otaknya mereng juga,
hidup kada normal lagi, dengan bini berpisah, dengan anak berpisah. Ini Allah Ta'ala. Tapi imbah dilapari, lapar juga. Bagaimana Allah Ta'ala, ini kita kada manuakan tentang tauhid lah, kada. Tauhidnya harus bergandeng dengan Nabi. Tasawuf harus bergandeng dengan Nabi. Fikih harus ada nabinya semua, karena itu semua dari Nabi, supaya kita tahu diri bahwa semua kita ini sampai jadi orang beriman ini karena Rasulullah. Ya, kita saya beriman. Jangan sampai kita, mulut kita, batin kita merendahkan. Jangankan itu, sama aja dengan Nabi kita kada boleh, apalagi merendahkan Nabi. Ditakutkan kalau kita mati kada beriman. Nah, mudah-mudahan cinta kita semakin bersemi dengan Nabi, semakin lama semakin dekat kita dengan Nabi, maka hidup kita ini akan nyaman terus, lapang tuh, dengan bini lapang, dengan laki jua lapang. Kada lagi kita yang macam-macam, dengan tetangga baik karena Nabi menyuruh akan dengan tetangga baik, dengan laki lapang karena Nabi menyuruh bini taat dengan laki, baik dengan laki. Demikian juga laki dengan bini lapang karena disuruh, Nabi juga menyuruh kita sabar menghadapi istri kita, yang wajib kita kasih sayang dengan mereka, karena sandaran mereka setelah diserahkan orang tuanya kepada kita, maka mereka hanya bersandar kepada kita. Jadi aman kalau empat dengan Nabi, semua mutabaah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan berataan kita dapat keberkahan. Nabi kada terpisah dengan Nabi. Malam kita mengingat Nabi, setiap saat kita mengingat Nabi. Muntung kita kada lepas salawat kepada Nabi. Yang juga di samping mulut kita mungkin bisa istirahat, muntung kita, otak kita, jiwa kita jangan lepas kepada Nabi. Maka 24 jam kada lagi lepas dengan Nabi. Kalau kada lepas lagi dengan Nabi, nyaman itu. Ada orang dihiga pian masuk kubur Nabi menyambut di liang lahat. Kita masuk kubur pulang, ditanya orang, kada lagi orang menakuni karena ada Nabi dihiga kita. Maka satu kenikmatan yang luar biasa. Bahkan perjuangan Nabi nang kayak apa di waktu itu, memperjuangkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya umat sidin jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang masuk neraka, satu pun jangan ada masuk neraka. Terakhir, sebagaimana Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku itu berataan masuk surga, umatku masuk surga. Lalu illa man aba, kecuali yang kada mau. Qalu wa man aba, sahabat bertakun, siapa yang kada hakun itu ya Rasulullah? Nabi kada langsung itu orang kada kekaruan, kada. Nabi menjawab, ujar Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang kada mau. Siapa yang kada mau itu, yang enggan itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku masuk surga. Waman asoni, sidin kada menyebut siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku masuk neraka, kada. Waman asoni faqada aba, siapa yang maksiat kepada aku, kada mau maasi, kada mau mencintai aku, kada mau mengumpati aku, faqada aba, inya kada hakun. Kan kada sidin, kada mau sama sekali sidin memadahkan kita itu masuk neraka. Kecuali nanti ada pembicaraan neraka surga itu ancaman-ancaman. Ya, ikam kalau masuk sini jangan di situ wadah berduri, di situ jurang. Nah, jadi Nabi itu untuk pribadi sidin kepada umatnya dijagai sidin terus. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya kalau mama kita meninggal, ding sanak kita meninggal, kada apa-apa bisiki aja di telinganya. Kak atau abah, minta ampun bah, ulun batitip salam dengan Rasulullah, supaya sidin ketemu Nabi di sana menyampaikan salam amanah tadi. Mudahan kayak itu, mudahan bertemu Nabi kita berataan mulai di dunia sampai di akhirat. Jua gambaran kayak ini, mungkin pian sudah mendengar masalah nur, lalu pian mengamalkan sholawat,
Bahkan guring ada amalan bertemu dengan Nabi. Sekalinya pas mengamalkan selawat maka kisah Nabi terus, kenapa jar mimpiku buruk terus? Ya kan kayak itu kalau tuh. Maka mengamalkan selawat Nabi. Barang siapa mengamalkan ini, kada sampai seminggu sudah bisa bermimpi Nabi. Barang siapa mengamalkan ini pasti bermimpi Nabi. Kenapa jar aku kada bermimpi Nabi? Ya kalau tuh. Nah, jangan kemungkinan yakin kita karena itu amalan pasti bujur. Itu amalan yang dilakukan orang yang sudah ready. Dosa kadada lagi, sifat harimau kadada, sifat warik kadada, sifat ular kadada, sifat hantu kadada, sifat yang hendak macam-macam gawian, yang hati yang kada baik, hati yang penyarikan, hati yang pehirian, hati ketujuh di dunia, hati yang kada mau kurang lebih, hati yang pelit, yang itu kan masih berberikit amalan itu. Lalu kita tuh mimpi yang kada baik, jangan diartikan itu amalan salah. Artinya kita bersyukur begitu kita mimpi kada baik, ya Allah terima kasih. Rupanya ulun ini belum kada kawapang langsung. Lalu itu yang mimpi kada baik, oh itu berarti sifat-sifat yang kada baikku dikeluarkan dulu. Berkat mengamalkan itu selawat, keluar amalannya keluar yang tuh hantu yang ada di dalam hantu kalau ngarannya tuh sifat-sifat yang kada baik keluar. Itu kan perlu lama kalau tuh batin kita kan belum pas lagi, masih merasa hidup di dunia ini lawas lagi rasanya hidup. Padahal kita tuh mati kan ada menyiapkan untuk mati tadi, ibadah bacaan kah. Nah wajar aja kalau bermimpi yang itu. Kalau bebuan yang mimpi indah, stomat mimpi Nabi, bujur aja inya kada ada lagi sifat-sifat yang kada baik lagi di hati itu. Kada ada pahirian dengan orang kada mau kurang lebih, yang kira-kira kawa kurang lebih kada dikarasinya. Alamat aja tuh kita bisa bekarasan non orang. Ujar bini, alamat itu di pasar pagi ijarnya. Di pasar pagi. Ujar laki, kada tuh di Pelabuhan Tenggarong. Padahal Pelabuhan Tenggarong pasar pagi juga. Bakal lain masalah itu aja. Masa kurang yang hal-hal yang kawa dimaafkan sudah kadusa tapi dikarasi. Kita kadusa jauh-jauh. Kayak apa anak mimpi Nabi kita. Diselip orang aja bersepeda motor kita tersinggung. Ya kalau tuh. Iya kan? Kita yang sugih bisi mobil sugih. Banyak duit. Berpuluh miliar duit. Menyerempet mobil kita sepeda motor yang kita lihat nyata, kita tahu ini kada bakalan bisa inya membayar ini, kasihan. Kada kawa inya membayar ini kada mungkin inya bersengaja menabrak tadi itu. Karena inya lagi kada konsen kalau lempak mobilnya iya dituntutnya. Nang kayak apa nak mimpi Nabi, lalu inya diberikan amalan nang kayak itu. Sifat harimau tuh keluar kena kayak hantu. Wajarnya kan lalu disadarkan kayak itu. Kalau inya sudah kada lagi di situ, ditabrak orang mobil, dilihatnya oh orang susah, kasihan. Kenapa? Kenapa ikan melanggar? Minta ampun om lah ulun lenggah kada apa-apa. Lain kali naklah hati-hatilah. Ya apa ini om? Sudah ikam nak kemana? Disuruh mama. Ayo sudahlah kasih mama ikam. Sudah tulak kada apa-apa. Supir menagur, kenapa pak itu jar kenapa itu jar kada di itu inya salah nyata banan. Iya tahu ya aku salah. Kayak apa ya inya biar kita kasihan inya, anggap kita bersedekah lawan inya. Mojar, inya kan pikirannya positif, duit banyak aja duit. Kayak apa jar? Mobil banyak, duit banyak. Jadi kayak apa? Dapat jual rezeki tukang servis. Siapa tahu tukang servis nih banyaknya orang selamat, pahala ganal orang karena memandang ke akhir. Nah kalau orang sudah nangka itu rata-rata hatinya hiri kada ada lagi, hendak guring, ampuni dosa-dosa orang yang menyembati ulun, yang menganiaya ulun, hendak berangkat maafkan orang yang kalau hari ini kalau ada kesalahan ulun, dan beri ulun petunjuk jalan yang baik, beri ulun kekuatan, beri ulun kemampuan untuk menjemput rezeki ulun. Kada lagi mencari rezeki, hendak menjemput rezeki ulun yang benar. Nah, orang langkah ini hanyar kawa langsung begitu amalan itu langsung inya ketemu Nabi. Amun kita kada mau anu aja, syukur-syukur kita kawa mengamalkan itu, kawa berselawat. Alhamdulillah
Kena air dulu sedikit-sedikit itu. Akhirnya bisa hilang karena satu saat bermimpi Nabi. Kada bermimpi Nabi mati pasti bertemu Nabi, karena siang malam ingat menyebut Nabi aja. Namun kita karena kita jangan juga kita merasa bersih, ya Allah banyak benar dosa. Kita seanu aja ingin berhadapan orang ingin melihati, apalagi kita memandang orang dengan pandangan yang meremehkan tuh sudahnya ya. Kalau di batin nih kita pandang hormat, tunduk lawan orang, tapi di hati kita masih ada merasa orang ini, orang ini menilai orang dengan jahat sangka. Apa itu bisa kita mimpi Nabi kalau sudah sifat kita seperti itu? Nah, lalu kita ada amalan keluar mimpi hantu apa segala, tapi amalan bacaan baik sudah itu kada usah berkesawan orang lain bahwa itulah diri kita yang dikeluarkan sifat-sifat yang kada baik dalam diri kita itu. Nah, inilah yang kita perbaiki di majelis taklim di mana-mana untuk bagaimana kita semakin bisa dekat kepada Allah. Kita pergi ke majelis taklim itu supaya kita niat untuk memperbaiki diri kita. Terima kasih kepada Pak Epi, Ibu dan semuanya. Adanallahu ikum jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.